Welcome to the English with Mr. N. Welcome to the English lesson with Mr. N. Oh, welcome to the English lesson with Mr. N. Welcome to the English lesson with Mr. N. Oh, welcome to the English lesson with Mr. N. Pernah nggak sih kalian baca cerita yang seru banget, sampai-sampai rasanya kayak masuk ke dunianya? Nah, hari ini kita akan membongkar semua rahasianya. Kita bakal ungkap keajaiban teks naratif dan menemukan 4 bahan rahasia yang bikin cerita jadi hidup. Hello guys, selamat datang di kelas bahasa Inggrisnya Mr. N. Gimana kabarnya? Saya harap kalian semua sehat dan pastinya bahagia. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Oke, ini dia peta petualangan kita hari ini. Pertama, kita bongkar dulu apa itu cerita yang bagus. Terus kita akan kumpulin 4 alat super keren untuk toolkit pencerita kita. Dan di akhir, kalian semua siap jadi master storyteller. Seru kan? Yuk, kita mulai! Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Sebenarnya, apa sih resep rahasia yang bikin sebuah cerita itu klik banget di hati kita? Yang bikin kita nggak bisa berhenti baca? Coba deh, rasain bedanya. Kalau cuma bilang, I wall. Biasa aja kan? Tapi gimana kalau kita bilang, I marched bravely? Wah, langsung kerasa kan semangatnya? Ini tuh bukan sihir guys, tapi ini resep. Dan resepnya ada di dalam Storyteller's Toolkit, alias peralatan wajib sang pencerita. Nah, buat belajar resepnya, kita bakal main detektif. Misi kita, membedah dongeng klasik The Ugly Duckling atau Si Itik Buruk Rupa. Kita akan cari petunjuk-petunjuk tersembunyi buat lihat gimana sih penulisnya pakai toolkit ini. Siap mulai investigasi? Alat pertama kita, sebuah mesin waktu. Loh, kok mesin waktu? Soalnya, semua cerita naratif itu membawa kita dalam perjalanan ke masa lalu. Jadi, pasang sabuk pengaman, kita berangkat. Yap, bahan bakar utama mesin waktu kita adalah past tenses atau tenses bentuk lampau. Intinya ada 3 nih. Simple past buat aksi yang udah selesai, past continuous buat aksi yang lagi kejadian di masa lalu, dan past perfect untuk aksi yang terjadi sebelum aksi lampau lainnya. Semuanya nunjukin kalau ceritanya udah lewat. Oke, tantangan buat para detektif. Di kalimat ini, the poor duckling did not know where to go because everyone was laughing at him. Kalian bisa nemuin nggak 2 kata kerja bentuk lampaunya? Yuk coba dicari. Keren, betul banget. Did not know itu simple past, nunjukin sebuah fakta di masa itu. Terus, was laughing itu past continuous. Artinya, mereka sedang menertawakannya terus-menerus. Kalian jeli banget. Kerja bagus, detektif. Lanjut ke alat kedua. Namanya adalah jam cerita. Ini alat super penting buat ngasih tahu pembaca. Kapan sih semua kejadian di cerita itu berlangsung? Nah, ini dia jam kita. Kata-kata seperti once upon a time atau one day itu fungsinya kayak penunjuk waktu di cerita kalian. Mereka ngasih tahu kapan cerita dimulai, kapan ada kejadian penting, dan seterusnya. Istilah kerennya adverbs of time atau keterangan waktu. Kita coba pakai contoh dari kehidupan kita ya. Awalnya, once upon a time I was a new student. Terus ada drama. One day I forgot my homework. Lalu ada perubahan. Until one day I decided to use a planner. Hasilnya, this time I am ready for the exam. Tuh kan, cuma pakai 4 penanda waktu, langsung jadi cerita mini yang utuh. Relate banget kan? Alat ketiga, kalau tadi kita udah punya penanda waktu, sekarang kita butuh sesuatu buat nyambunginnya. Anggap aja kita mau bangun jembatan, buat nyambungin ide-ide kita biar ceritanya ngalir lancar, nggak putus-putus. Coba dengar yang ini. The egg cracked. The duckling came out. Kaku banget kan, kayak robot. Sekarang kita pasang jembatannya. As soon as the egg cracked, the duckling came out. Nah, jauh lebih mulus dan enak didengar. Itulah hebatnya time conjunctions atau kata hubung waktu. Yuk kita tes skill membangun jembatan kalian. Tantangannya adalah connect the dots. Coba deh, kalian pasangkan jembatan atau kata hubung yang paling pas buat kalimat-kalimat ini. Ayo, kalian pasti bisa. Dan ini dia alat terakhir di toolkit kita. Dan menurut saya, ini yang paling asik, yaitu suara karakter.
Dengan alat ini, kita bisa bikin cerita kita seolah-olah bisa bicara sendiri. Alat ini bisa dibilang nyawanya cerita, direct speech, atau kalimat langsung. Ini adalah saat kita menuliskan persis apa yang diomongin sama karakter kita. Tanpa ini, cerita kita kayak film bisu. Tapi begitu kita pakai ini, boom, karakter kita langsung punya suara dan emosi. Tapi ada aturannya ya, terutama soal tanda baca. Ada 3 pola gampang. Ada pola sandwich, kutipannya di depan, ada pola intro, penjelasnya dulu yang di depan, sama pola seru, buat kalimat seru atau tanya. Kuncinya, perhatiin letak koma dan tanda kutipnya. Oke, detektif tanda baca, mana suaranya? Ini misi terakhir kalian. Dari 3 kalimat ini, mana yang tanda bacanya paling benar sesuai aturan tadi? Ayo, pilih yang paling tepat. Cluenya, perhatikan komanya. Luar biasa guys, toolkit kalian sekarang sudah penuh dengan 4 alat rahasia yang super ampuh. Artinya, kalian sudah selangkah lebih dekat untuk jadi master storyteller. Yuk, kita cek lagi isi toolkit kalian. Jadi, setiap kali kalian nulis cerita, ingat checklist ini ya. 1. Pakai past tenses? Cek. 2. Ada adverbs of time biar jelas waktunya? Cek. 3. Ceritanya nyambung pakai conjunctions? Cek. Dan 4. Karakternya ngomong pakai direct speech? Cek. Lengkap. Kalian udah punya semua peralatannya. Kalian udah tahu semua rahasianya. Sekarang tinggal satu hal lagi yang dibutuhkan, imajinasi kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ambil pulpenmu, buka laptopmu. Cerita hebat apa yang akan kalian tulis hari ini? See you on the next video.